Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Duyufur Rahman Masjid Salahuddin yang dirindukan Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia, yang penuh berkah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih ditakdirkan oleh Allah hidup memasuki tahun 2023. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18-19. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, semoga kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah dirimu apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Diulangi lagi, wattaqullah, takut dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha. Tolong perhatikan, janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lupa kepada Allah, fa'ansahum anfusahum, maka mereka pada hakikatnya lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun, mereka termasuk orang fasik. Jamaah rahimakumullah, lebih mengejutkan lagi di dalam surat At-Taubah Allah juga berfirman, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan di antara mereka ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu memerintahkan kepada kemungkaran, sebaliknya mencegah dari kepada kemungkaran, kebaikan. Berlawanan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang munafik itu terbalik, memerintahkan kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan. Ditambah lagi wa yaqbiduna aydiyahum, mereka itu menggenggam tangannya alias kikir dan medit. Nasullaha fanasiyahum, mereka itu lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.
Siapa yang lupa kepada Allah dilupakan. Siapa yang ingat kepada Allah diingat. Fazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Selama 1 tahun kalau kita berani mengevaluasi sering mana ingatnya kepada Allah atau lupanya. 1 tahun itu jumlahnya 365 hari. Gak usah 1 tahun, gak usah sehari. Sholat kita selama 5 menit sering ingatnya apa sering lamunnya? Yakin sering lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita istighfari. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan November dan Desember Allah menurunkan bencana demi bencana. Bahkan Jeddah banjir bandang, Cianjur gempa. 2 hari yang lalu Gresik puting beliung, Sidoarjo puting beliung. Itu menandakan bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah itu menurunkan bencana dan siksaan ketika kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan siksaan bencana ketika mereka itu beristighfar. Beristighfar. Mari kita istighfar. Istighfar itu betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Semua yang terjadi itu karena a'udzu bika min syarri ma sana'tu, karena ulah tangan manusia. Ketika kita sehari banyak sekali perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang kita kerjakan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dari kejelekan apa yang sudah aku kerjakan. Tanda Allah marah itu ditandai dengan alam semesta. Jamaah rahimakumullah. Ada di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini adalah hadis qudsi. Yaqulullah, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, la ahumma bi ahlil ardi adaban, pasti saya turunkan bencana kepada penduduk bumi. Tiba-tiba bencana ini saya urungkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya urungkan? Karena masih ada 3 orang. 1, ila umari buyuti, masih banyak orang hamba yang memakmurkan rumahku, yaitu masjid. Semoga yang hadir ini memberikan kontribusi. Bumi tidak gonjang ganjing, puting beliung tidak dikirim, bencana demi bencana tidak terjadi. Kenapa? Karena masjid ini merupakan patokane bumi. Jangan sampai sepi. Ada sebagian golongan X, terutama ibu-ibu, itu menggunakan dalil ibu-ibu adalah lebih baik jamaah di rumah.
Tidak sekedar di rumah, tapi di dalam kamar. Hadis ini kalau kita praktekkan di Indonesia tidak kontekstual. Kalau di Arab Saudi cocok, karena rumahnya antara masjid itu sangat jauh dan sepi. Kalau menggunakan dalil ini, masjidnya sepi, malnya gimana? Kalau menggunakan dalil ini, masjidnya sepi, mal dan pasarnya ramai. Ilatnya karena perempuan di Arab Saudi berangkat ke masjid itu bahaya. Sedangkan di Indonesia perempuan ke masjid dengan perempuan ke pasar lebih bahaya mana? Lebih bahaya ke mal dan ke pasar. Mari kita makmurkan masjid. Ketika masjid sepi, yang punya masjid, yang punya rumah yaitu Allah marah. Masjidnya sepi, tempat-tempat maksiat makmur dan ramai. Mari kita makmurkan dengan amal jariah. Ada bukti fakta yang luar biasa di Siwalan Kerto. Saya sebut Masjid Al-Hidayah. Ada salah satu takmir meninggal dunia. Setelah meninggal dunia selama 7 tahun istrinya meninggal. Dan istrinya berpesan, nanti kalau saya meninggal, jadikan saya satu liang lahat dengan suamiku. Meninggal dan dikubur satu liang lahat. Ternyata apa yang terjadi? Si bapak takmir ini jenazahnya masih utuh. Takbir Allahu Akbar. Semua masyarakat Siwalan Kerto gempar. Amalan apa yang menjadikan jenazahnya utuh? Ternyata dalam hidupnya senang membetulkan keran masjid dan senang membetulkan lampu masjid. Itu menandakan bahwa masjid itu dijaga Allah dan pemakmur masjid itu pasti dijaga Allah. Ketika tsunami di Palu juga sama. Semua dihancurkan tapi masjid diselamatkan. Bahkan tukang azannya juga diselamatkan. Ini sebagai bukti kaunia, sebagai bukti nyata bahwa masjid akan diselamatkan Allah dan pemakmur masjid akan diselamatkan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Ada kejadian yang menarik dan ini fakta membuktikan ketika ada bencana, ketika ada puting beliung, tiba-tiba dikumandangkan adzan. Kenapa angin itu tiba-tiba berhenti? Sesuai dengan doa setelah adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Bahwa adzan itu adalah merupakan panggilan yang sempurna, panggilan yang dahsyat. Dan kita tahu dahsyatnya adzan itu ketika kepepet, yaitu bencana dan tsunami. Tetapi kita biasanya di depan TV atau sibuk ketika mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Engkau sih. Nanti dulu. Orang seperti ini perlu didatangkan puting beliung. Untuk yakin bahwa panggilan azan itu adalah panggilan yang luar biasa. Bahkan di dalam hadis disebutkan setiap ada azan, setan itu lari terbirit-birit bahkan buang angin. Tapi kita nggak percaya bahwa azan itu merupakan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Dan di dalam kalimat azan itu ada Allah dan Rasulullah. Dan kita nanti ketika menghadap kepada Allah, kalimat itu yang kita bawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga Masjid Salahuddin ini sebagai bukti dan mampu memberikan syafaat kita. Semoga amal jariah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Masjid Salahuddin menjadi saksi dakwah kita sampai akhir nafas kita. Dan
Kita sadar bahwa nanti ketika kita sebelum dimasukkan liang lahat, dipulangkan dulu disolati di masjid. Dan alangkah bahagianya kalau di masjid ini ada amal jariah keramik kita, ada amal jariah instalasi listrik, ada amal jariah AC dan lain sebagainya. Itu sebagai bukti nyata. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang menjadi siksa bencana tidak diturunkan Allah adalah ilal mutakhabina fi, persahabatan karena cinta Allah. Seperti apa persahabatan karena cinta Allah? Sesama takmir, sesama jamaah datang ke sini semata-mata diikat cinta Allah. Adanya tahsin, adanya program demi kurban, itu semata-mata diikat karena cinta Allah. Persahabatan ini yang menjadikan malaikat di surga itu iri. Diikat oleh Al-Quran, diikat oleh masjid, diikat oleh amal jariah. Ini persahabatan yang hakiki. Terkadang kita punya saudara kandung, satu rahim. Kalau channelnya tidak sama, itu seperti orang lain. Terkadang kita punya teman, bukan siapa-siapa kita. Kalau hatinya sama, itu seperti saudara. Jamaah, perlu diketahui, kita sholat di masjid ini mencari saudara rohani kita, saudara dunia akhirat kita. Satu iman, satu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Anugerahkan kepadaku lisan yang penuh hikmah dan pertemukan dengan orang-orang soleh. Dan hati-hati, di masjid ini setannya juga kelas jenderal. Kalau setan yang ada di pohon beringin sudah tidak mampu. Kemudian yang ketiga yang menjadikan azab bencana tidak diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa ilal mustaghfirina fil ashar, istighfar di tengah malam. Jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteguhkan di dalam surat Al-Anfal tadi, Allah tidak akan menurunkan siksa dan bencana ketika Rasulullah di tengah-tengah. Maksudnya itu sholawat dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab dan bencana ketika kita istighfar. Di tengah malam inilah, terutama ketika rukuk dan sujud, kita istighfar kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ampuni aku ya Allah, ampunilah aku. Sujudlah, berbisiklah kepada Allah, jiwa kita di Sidratul Muntaha. Teguhkan. Jamaah rahimakumullah, sebelum saya akhiri pada khutbah yang pertama ini, Madinah pernah gempa. Saya ulangi, Madinah pernah gempa. Ketika gempa langsung tangannya Rasulullah itu memegang bumi. Wahai bumi, belum waktunya untuk gempa. Langsung gempa itu berhenti. Kita meniru dengan sujud, sallu kama ra'aitumuni. Sujudlah, wasjud waqtarib. Sujud yang membumi, sujud yang tubu ilallahi taubatan nasuha. Semoga bumi yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditenangkan dan kita dijaga oleh Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah hampir lupa, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar yang mengejutkan kita, wa idza massal insanu dzurrun da'a rabbahu muniban ilaihi tsumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Manusia itu apabila ditimpa durrun, bencana, maka akan berdoa kepada Allah, menjerit dan ingat kepada Allah. Ayat ini menggambarkan bahwa manusia itu hanya ingat kepada Allah ketika sengsara. Tapi ketika nikmat itu diturunkan Allah, maka dia lupa lagi terhadap doa-doa yang dipanjatkan. Ayat ini semoga menjadi syifa'un, semoga menjadi obat bagi diri kita. Kata Sayyidina Ali, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya maka akan mengenali Tuhannya. Di dalam sholat inilah puncak daripada muhasabah siapa diri kita. Terkadang kita nggak sadar bahwa Allah itu kita suruh, kita dikte dengan kemasan doa-doa yang indah. Ketika kita berdoa selalu segera minta dikabulkan. Padahal ketika dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti dulu. Ketika berdoa tidak bisa nanti dulu, harus sekarang, harus sekarang. Ternyata doa kita itu persis seperti anak kecil minta mainan. Perhatikan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu adalah mempersembahkan ibadah, sedangkan wa iyyaka nasta'in adalah berdoa. Kalau dibahasakan dalam dunia bekerja adalah iyyaka na'budu itu bekerja, wa iyyaka nasta'in itu adalah gaji. Kalau ada seorang karyawan kerjanya itu tidak maksimal, kemudian minta gaji yang tinggi, enaknya diapakan? Kenali diri kita. Makanya kita itu kadang malu. Anta rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku, engkau adalah pengaturku, sedangkan aku adalah hambamu. Kayaknya masih kebalik. Kayaknya Allah masih kita suruh-suruh, sedangkan ketika kita disuruh oleh Allah nggak mau. Itulah kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Sungguh saya ini terlalu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh terlalu saya ini. Iman saya belum dewasa. Iman saya masih kecil. Mari kita taubat di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika kita berkata Allahumma anta rabbi, engkau adalah pengatur, engkau adalah pengaturku. Gusti Allah tanya, temen ta awakmu itu gelem diatur? Jangan-jangan ketika diatur kita itu al-ngeyelu. Otak kita masih berjalan kalau begini, kalau begini, kalau begini. Allahumma anta rabbi. Jamaah Duyufur Rahman, pada khutbah yang kedua ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salat Jumat kita diterima Allah. Allahumma ighfir bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al hajjana wa umratana wa salatana wa jariyatana mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula. Terima amal soleh kami yang jauh daripada sempurna ya Allah, wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur wa akhrijna minaz zulumati ilan nur
wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Keluarkan dari kegelapan hati menuju cahaya di atas cahaya ya Allah. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. La fatahna alaihi barakati minas sama'i wal ard. Panjenengan buka keberkahan dari langit dan bumi ya Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan hidangan dari langit, ilmu yang tidak disangka-sangka, rizki yang tidak disangka-sangka ya Allah. Ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi